Ada pertanyaan dari saudara kita. Izin komandan, ada info di perang Ukraina ada tentara bayaran Indonesia yang ikut. Bagaimana tanggapannya? Ya kan? Balas pakai VT ya. Sah. Kita cukur dulu kawannya. Ini alat cukur jenggot generasi terbaru. Nah, ini dia. Oh, langsung licin kawan. Langsung licin. Wih. Jadi yang suka tumbuh jenggotnya nggak usah lagi cari-cari yang lain, ini yang terbaru. Licin ya. Ini bisa dibuka untuk dibersihkan. Nah, ini bisa dibersihkan dalamnya ya. Ini kan ini pakai magnet. Simpel kan? Bisa dicuci pakai air. Ada di keranjang kuning di bawah kawan. Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi begini kawan, yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa negara yang sudah maju memiliki perusahaan swasta terkait tentara bayaran. Seperti yang saya sampaikan bahwa di Rusia ada yang namanya Wagner, ya di Amerika ada namanya Blackwater, Triple Canopy, G4S, ya di Turki juga ada, di Afghanistan. Nah, mereka adalah perusahaan-perusahaan swasta yang legal ya, yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya. Nah, dari manakah anggota-anggota mereka? Ya, anggota-anggota mereka dari berbagai spesialisasi, dari berbagai latar belakang dan dari berbagai negara. Ya, di situ ada ex tentara, ya, ada insinyur yang punya keahlian, ya. Dan ini rekrutnya itu dari berbagai negara yang mau, ya. Nah, dari Indonesia ada. Nah, saya punya informan, ya, kebetulan jaringan peta ini kan ada di Qatar, ya, Qatar, di Bahrain dan Qatar. Nah, ya, informan ini pernah nanya ke saya, berita kepada saya bahwa di sana ada direkrut ya menjadi tentara bayaran oleh salah satu organisasi untuk berperan di daerah Timur Tengah. Nah, dia orang Medan. Nah, karena situasi saat itu entah seperti apa, ya, orang yang sudah berangkat di Timur Tengah, kemudian dia ke Bahrain, ke Qatar menjadi penjual ya rokok, air di kapal. Berarti di sana dia mungkin terlepas dari induk pasukannya, ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena bukan hanya dari Indonesia. Nah, mereka tujuannya adalah rata-rata untuk mendapatkan gaji, mendapatkan uang, ya, maka mereka berangkat. Nah, apa keuntungan bagi negara? Apa keuntungan bagi suatu negara yang memiliki tentara bayaran? Tentunya ada pemasukan, income kepada negara yang bersangkutan. Ya, mulai dari perusahaannya bayar pajak, ya, kemudian mutar uang bagi negara itu karena warganya menerima gaji. Karena gaji tentara bayaran ini bukan dari negara, bukan dari pemerintah, ya, bukan, tapi dari perusahaannya sendiri. Tentara bayaran ini kan kegiatannya banyak, ya, ada yang mengamankan tambang minyak, ya, di suatu tempat, ya, tambang emas, ya, ada yang ikut perang. Nah, itu lebih mahal lagi. Nah, tentunya orang-orang ini, ya, sebelum masuk ke daerah pertempuran, tentunya mereka ada latihan. Biasanya ada latihan cara patroli, ya, disiplin tempur, cara menembak menggunakan senjata yang dipakainya.
Itu biasanya begitu, dan intinya satu kawan, mereka untuk bisa hidup, mencari uang. Tidak ada tentara bayaran itu yang datang dengan ikhlas, tidak, karena di situ gajinya tinggi, ya, dapat uang. Kalau masalah mati ya sudah ada yang ngurus. Ada memang, ada orang, bukan hanya orang Indonesia, orang Malaysia ada dan sebagainya, banyak ya dari berbagai negara. Makanya saya itu dulu waktu saya masih pangkat letnan 2 ya, masih pakai satu balu pangkat saya tahun 2003 ya. Tahun 2003 habis pelatihan inti raider itu saya sudah berpikir ya, membayangkan bagaimana di Indonesia ini diciptakan untuk ada tentara bayaran swasta ya. Jadi di saat damai di negara kita ya mereka dapat income lah, karena banyak perang di dunia ini. Nah, di saat negara kita berperang atau di serang negara lain, mereka kembali ke kita, ke negara kita ya, untuk membela tanah air. Dan pasti jumlahnya banyak yang mau, mungkin bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu. Ini tidak membebani di negara, tidak, bahkan mendatangkan income atau pemasukan bagi negara kita. Kemudian industri ya, industri alutsista ya, seperti alat-alat persenjataan juga akan semakin marak di Indonesia. Ya, kita ambil contoh sekaliber Freeport itu yang ada di Timika. Di sana ada tentara bayaran namanya Triple Canopy. Itu dari Amerika. Gajinya besar, gajinya tinggi. Dikontrak ada beberapa orang di sana. Di Timur Tengah paling banyak. Inilah dunia kawan. Ya kalau ya kita semua kan punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu untuk memperkuat ekonomi. Ya, ekonomi pribadi dan keluarga. Makanya ada yang masuk tentara, masuk polisi, satpam, jadi karyawan, PNS, semua itu semua dalam rangka untuk bisa mendapatkan ekonomi. Kemudian didoktrin untuk cinta tanah air, bela negara. Itu sama dengan tentara bayaran. Daripada orang-orang Indonesia banyak ke negara lain mendaftar tentara bayaran, lebih baik kita rekrut di Indonesia. Bagaimana pendapat saudaraku? Kalau saya pribadi siap ya, siap menjadi bagian di dalam pembentukan perusahaan swasta tentara bayaran di Indonesia. Mantap.